Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semuanya, kembali lagi di mata pelajaran akuntansi. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai materi neraca saldo. Sebelum masuk pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Nah, kalau sudah, ayo kita siapkan buku tulisnya untuk memulai pelajaran. Oke, sebelum masuk ke materi baru, Ibu mau nanya nih, ada yang masih ingat nggak materi sebelumnya kita udah mempelajari apa? Betul ya, kita udah belajar mengenai buku besar dan jurnal umum. Maka hari ini kita akan belajar mengenai neraca saldo. Sebelum itu, Ibu akan jelaskan dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, yang pertama, peserta didik itu mampu menganalisis neraca saldo dan fungsinya. Dan yang kedua, tentu peserta didik harus mampu menyusun neraca saldo. Nah, Ibu mau tanya, jika Ananda semua mendengar kata saldo, kira-kira apa sih yang terlintas di pikiran Ananda? Oke, mungkin ada yang terlintas, Bu, saldo itu sisa uang yang kami miliki. Bu, saldo itu jumlah uang yang kami punya. Oke, bisa ya. Seperti ketika Ananda kemarin melakukan kegiatan expo atau jualan. Ketika akhir proses penjualan, apa sih yang Ananda ingin lihat dari laporan keuangan Ananda? Tentu saldo dari penjualan tersebut. Apakah dia akan laba atau bakal rugi? Nah, jadi apa sih neraca saldo itu, Bu? Jadi, neraca saldo itu adalah rincian akun-akun yang ada di buku besar beserta saldonya, baik yang ada di debit maupun yang ada di kredit. Karena Ananda semua udah belajar nih mengenai jurnal umum dan buku besar, tentu Ananda sudah bisa menentukan akun-akun apa aja sih yang ada di debit dan akun-akun apa aja yang ada di kredit. Ibu mau Ananda semua buat di buku catatannya apa aja akun-akun yang Ananda ingat yang dia biasa berada di debit dan biasa yang ada di kredit. Oke, boleh ditulis dahulu ya. Ibu hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, boleh diperiksa akun-akun yang ada di debit. Misalnya ada kas, piutang, beban, dan begitu juga yang ada di kredit. Biasa ada modal, ada utang, ada pendapatan. Ada yang benar jawaban Ananda? Jadi, fungsi dari neraca saldo itu yang pertama ada meringkas akun-akun yang ada di buku besar. Bisa kita lihat bahwa di buku besar itu satu akun saja memiliki banyak transaksi. Nah, di neraca saldo nanti akun-akun tersebut hanya ada satu saldo akhir, apakah dia ada di debit atau ada di kredit. Jadi, dengan itu kita lebih mudah nih melihat apakah saldo akhir kas ini sebenarnya ada di debit atau di kredit sih. Lalu, akun pendapatan ini sebenarnya kita ada di debit atau di kredit sih. Jadi, kita lebih gampang menentukan jumlah akhirnya apakah seimbang antara debit dan kredit dan apakah ada kesalahan dalam proses pencatatan kita sehingga tidak balance nantinya. Nah, walaupun begitu, neraca saldo masih memiliki kekurangan. Karena jika Ananda bisa menyeimbangkan nih antara debit dan kreditnya. Namun belum tentu jawaban Ananda benar. Karena bisa saja, yang pertama, Ananda tidak mencatat transaksi tersebut sama sekali. Yang kedua, Ananda mencatat transaksi tersebut 2 kali atau berlebih. Lalu, bisa saja Ananda mencatat di nama akun yang benar, namun nominalnya salah. Nah, hasil akhirnya kan bakal tetap tuh balance antara debit dan kredit. Tapi ketika dihitung lagi, ternyata ada kesalahan dalam proses pencatatannya. Maka, Ananda harus hati-hati dalam menyusun neraca saldo. Nah, Ibu ada kasus, silakan diperhatikan soal yang telah Ibu berikan. Boleh di-post dulu ya. Jadi sebelum Ibu jelaskan cara menyusun neraca saldo, Ananda harus ingat kembali nih cara menyusun jurnal umum dan buku besar. Jadi sebelum Ibu jelaskan, Ananda harus membuat transaksi tersebut ke dalam jurnal umum dan buku besar. Oke, sebelum masuk ke cara menyusun neraca saldo, pastikan Ananda sudah mengerjakan kasus yang tadi Ibu berikan ya. Kalau sudah, mari kita lihat langkah pertama menyusun neraca saldo. Itu yang pertama, kita lihat nih,
jumlah antara debit dan kredit masing-masing akun. Kita jumlahkan dulu ya, akun-akun yang memiliki 2 atau lebih kolom kreditan dan pendebitannya. Seperti contohnya ini. Nah, jadi kas di debitnya ada berapa dan di kreditnya ada berapa. Silakan diperhatikan soal kasus yang tadi Ibu berikan. Kedua, kita jumlahkan antara debit dan kreditnya. Apakah nanti hasil akhirnya bakal ada di debit atau di kredit? Coba diperhatikan kasus tadi. Apakah yang kita jumlahkan lebih besar di debit atau di kredit? Kalau lebih besar di debit, tentu hasil akhirnya bakal ada di debit. Begitu juga sebaliknya. Jika antara debit dan kredit lebih besar kredit, maka ketika dijumlahkan, hasil akhirnya bakal ada di kredit. Coba dihitung tadi dari soal kasus yang telah Ibu berikan. Nah, yang ketiga, tinggal kita pindahin deh saldo-saldo yang telah kita dapat tadi. Apakah tadi hasil akhirnya ada di debit atau di kredit? Tinggal kita pindahkan ke kolom neraca saldo. Nah, jadi gampang kan untuk menyusun neraca saldo. Silakan Ananda siapkan dahulu soal kasus tadi sampai akhir, baru kita lihat nih berapa ya hasil akhir dari soal yang telah Ibu berikan. Oke, karena udah sampai sini berarti Ananda udah siap dong mengerjakan kasus yang telah Ibu berikan. Coba diperiksa ya, apakah hasil akhir neraca saldo Ananda berjumlah 69 juta. Harus balance ya antara debit dan kreditnya. Nah, untuk menguji kemampuan Ananda untuk materi hari ini, Ibu ada sedikit kuis. Silakan coba dikerjakan, bisa di scan barcode yang telah Ibu berikan. Nah, selesai deh materi kita hari ini mengenai neraca saldo. Jadi, peserta didik diharapkan mampu menganalisis neraca saldo dan fungsinya, serta mampu menyusun neraca saldo. Jadi, dapat disimpulkan bahwa neraca saldo adalah semua daftar akun yang ada di buku besar yang nantinya membantu kita melihat nih keseimbangan antara posisi debit dan kredit yang dapat memudahkan menyusun laporan keuangan. Namun, perlu diingat bahwa neraca saldo yang seimbang belum sepenuhnya benar, maka kita harus teliti dalam menyusun neraca saldo. Sekian penyampaian materi. Maaf bila Ibu ada kesalahan kata-kata dalam menyampaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.